Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki pertengahan semester ganjil ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eksponen dan logaritma. Sebelum kita memulai perkuliahan, silahkan kalian persiapkan dulu catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting. Dan kita dahului dengan ucapan bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi muslim dan non-muslim menyesuaikan. Baik, untuk eksponen dan logaritma ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari ya di bangku sekolah menengah. Jadi saya hanya akan mereview sedikit saja. Barangkali ada yang lupa. Nah, sebenarnya di eksponen dan logaritma ini adalah yang harus kalian pahami dan hafalkan itu adalah sifat-sifatnya. Dimana di sini ada 8 sifat eksponen ya. Saya pertama ke eksponen dulu. Jadi ada 8. Di sini ada yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ini artinya misalnya A ini adalah bilangan pokok ya, dan M ini adalah pangkatnya. Jadi kalau misalnya saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, itu sama dengan 2 pangkat 5. Ditambah gitu ya pangkatnya. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Kalau tidak sama ya tidak berlaku sifat ini gitu. Nah, ini harus dikali ya, bukan tambah. Jadi kalau misalnya ininya dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu jadi 2 pangkat 5. Jadi pangkatnya ditambah gitu. Kemudian untuk sifat yang kedua ini pembagian. Nah, kalau pembagian itu dia jadi pangkatnya berkurang ya. Jadi kalau misalnya ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 itu berarti sama dengan 2 pangkat 2 dari 4 kurang 2. Ini juga sama ya, berlaku kalau bilangan pokoknya sama. Kalau tidak sama ya tidak berlaku. Nomor 3 juga sama. Nah, saya pikir ini mudah ya, sudah kalian pahami. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sifat-sifatnya. Yang jelas semua sifat ini akan kita pakai pada penyelesaian soal eksponen gitu, makanya harus hafal. Dan yang sering keluar itu biasanya yang ini nih. Jadi merubah bentuk A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi misalnya saya punya 5 pangkat minus 3 itu berarti sama dengan 1 per 5 pangkat 3 gitu ya. Jadi sama dengan 1 per 125. Nah gitu, ini yang sering keluar biasanya. Kemudian ada A pangkat M per N. Nah ini sama saja dengan misalnya 2 pangkat 3 per 2. Nah ini berarti sama saja dengan akar 2 pangkat 3. Nah ini kan 2 ya, jadi tidak usah ditulis. Jadi ini M-nya, 3 itu M-nya, dan N itu yang di luar akar di sininya. Karena di sini adalah akar 2, berarti tidak usah ditulis ya, jadi 3 per 2. Ini juga bisa berlaku bolak-balik ya, misalnya saya punya di sini misalnya akar 7, di sininya 4, di sini 3. Nah, berarti ini sama saja dengan 7 pangkat 4 per 3 gitu. Dan seterusnya ya. Baik. Kita bisa langsung saja ke contoh soal ya. Di sini saya punya contoh soal. Sebentar, kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini saya punya 3 contoh soal yang sebenarnya sudah kalian pelajari juga ya waktu di sekolah menengah, baik di nomor 1 di sini. Nomor 1 ada 64 pangkat 1 per 3 ditambah 81 pangkat 3 per 4 dikurangi 256 pangkat 3 per 8. Nah, ini sama dengan berapa?
Mudah ya, jadi si ini bilangan-bilangan pokoknya 64, 81, dan 256 itu kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, kalau dilihat dari polanya ini adalah bilangan 2 pangkat ya. Jadi si 64-nya berarti kita rubah jadi 2 pangkat 6. 1 per 3. Ditambah 81-nya kita rubah jadi 3 pangkat 4 ya. 3 per 4 dikurangi 256 juga adalah 2 pangkat 8. 3 per 8. Nah, baik. Dari sini kita bisa lihat ada sifat eksponen nomor 3, sifat nomor 3. A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Berarti di sini 2 pangkat 6 per 3 ditambah 3 pangkat 12 per 4 dikurangi 2 pangkat 24 per 8 gitu ya. Ini berarti 2 pangkat 2 ya, ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah sini kita tinggal operasikan, ini 4 ditambah 27 dikurangi 8. Berarti berapa hasilnya? 31 dikurangi 8 ya, 23 gitu. Nah, jadi ini hasilnya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, ini juga sama, kita mencari nilai X dari persamaan ini, eksponen ini. Jadi 1 per 3 per 5, 3X min 9, itu sama dengan 125 per 27 pangkat 2014. Nah, ini juga sama, jadi kita bilangan pokoknya kita rubah. Perhatikan ya, kalau misalnya ini nih, yang ini tuh sama dengan ini nih, sifat nomor 7. Ini sama dengan sifat nomor 7. Jadi kita 1 per A pangkat N itu bisa kita rubah jadi A pangkat minus N. Jadi ini bisa ke atas. Gitu. Kita lihat. Berarti bentar. Ini bisa ke atas ya. Atau enggak kita kalau misalnya tidak dikeataskan ini bisa dibalik. Ini berarti jadi sama dengan, karena ini 3 per 5 dikeatasin jadi 5 per 3 ya. Karena kan 1 per 3 per 5 itu sama dengan 5 per 3. Jadi 5 per 3 pangkat 3X min 9 itu sama dengan, nah ini 125 itu 5 pangkat 3 ya, per 3 pangkat 3. Jadi dirubah pangkat 2014. Nah, kemudian ini berarti 5 per 3, 3X min 9 sama dengan, ini 5 per 3, 3-nya saya keluarin. Ya, ini berlaku sifat nomor 4 nih, sifat eksponen nomor 4. Gitu. Nah, 3 dikali 2014. Berarti ini karena sudah sama bilangan pokoknya bisa kita hilangkan. Jadi tinggal pangkatnya aja. 3X min 9 sama dengan 3 kali 2014. Kemudian ini saya faktorkan ya. 3-nya saya keluarin jadi 3 kali X minus 3. Itu sama dengan 3 kali 2014. Nah, ini bisa kita coret ya, kita sama-sama bagi 3, berarti X min 3 sama dengan 2014, dan X berarti sama dengan 2014 ditambah 3, jadi 2017. Nah, maka nilai X-nya adalah 2017. Gitu. Mudah ya sampai sini. Kita ke nomor 3. Nomor 3 sama, kita akan mencari nilai M dan N. Akar-akar persamaan. Nah, kalau akar-akar persamaan itu ada hubungannya dengan persamaan kuadrat ya. Kita lihat di sini. 2 dikali 3 pangkat 4X min 20, 3 pangkat 2X plus 18 itu sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akarnya, di mana akar-akarnya ini adalah
M dan N. Nah, ini bisa kita rubah. Kita bisa rubah, yang ditanya adalah M tambah N ya. Ini bisa kita rubah. Jadi, kita bagi dua semuanya. Bisa kita sederhanakan. Berarti jadi hanya tinggal 3 pangkat 4X min 20 bagi 2, 10 ya. 3 pangkat 2X plus 9 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa misalkan. Misalkan ini ya, 3 pangkat 2X itu sama dengan P. Gitu. Nah, ini bisa kita misalkan. Kemudian, berarti, nah si 3 pangkat 4X ini kan bisa kita rubah jadi seperti ini. 3 pangkat 2X, kemudian pangkat 2. Gitu ya. Jadi karena ketika dikali 2X kali 2 itu sama dengan 2X kali 2 ini sama dengan 4X. Jadi kita rubah seperti ini. Kemudian dikurangi 10, 3 pangkat 2X plus 9 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan 3 pangkat 2X itu adalah P. Berarti P kuadrat min 10 kali P tambah 9 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini kan bentuknya jadi persamaan kuadrat ya. Kita faktorkan. Nah, berapa dan berapa? Kenapa ini P dan P? Karena ketika dikali hasilnya P kuadrat. Gitu. Berapa dan berapa, dimana ketika dikalikan hasilnya 9 dan dijumlahkan itu hasilnya minus 10. Ini harus sudah bisa ya cara memfaktorkan, karena beberapa mahasiswa banyak yang masih kesulitan memfaktorkan seperti ini. Jadi kita faktorkan berapa dan berapa dikalikan 9 dijumlahkan minus 10 gitu. Berarti minus 9 dan minus 1 ya. Ini bisa kita tulis, berarti di sini adalah Nah, berarti di sini adalah minus 9 dan minus 1. Berarti P-nya sama dengan 9 dan P-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ini kita faktor balik lagi ke pemisalan. P ini adalah kan 3 pangkat 2X. Berarti P sama dengan 9. Berarti 3 pangkat 2X sama dengan 9. 9-nya kita rubah jadi 3 pangkat berapa gitu. Yang sama dengan ini, 3 pangkat 2X, berarti 9-nya kita rubah jadi 3 pangkat 2 kan. Nah, karena sudah sama-sama 3, berarti tinggal pangkatnya aja yang kita tulis, 2X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 1. Gitu. Kemudian sebelahnya sama, ini juga, ini adalah 3 pangkat 2X sama dengan 1. Berarti 3 pangkat 2X, ingat 1 itu adalah A pangkat 0. Jadi berapapun pangkat 0 itu 1. Kayak sifat nomor 6 ya. Berarti dia 3 pangkat 0 di sini. Nah, berarti ini tinggal 2X sama dengan 0, dan X-nya sama dengan 0 bagi 2 tetap 0. Nah, udah, kita misalkan di sini kan tadi pertanyaannya M dan N ya, jadi kita balikin aja, berarti X yang ini M, X yang ini N gitu, sama terserah, mau terbalik juga nggak apa-apa. Berarti ini kita misalkan M ya, dan ini N. Ya udah, kita jumlahkan akar-akarnya. M tambah N berarti sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, itu ini untuk yang eksponen ya. 3 soal saja, saya pikir mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan ke logaritma. Seperti itu.